Halo semuanya, pernahkah kalian menghadapi soal seperti ini? Ayo, siapa yang pernah? Nah, ini sering kali ditanyakan di dalam ulangan, PH, ataupun ujian nasional. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Yuk bahas bersama. Ide pokok itu sering juga disebut dengan gagasan utama. Ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Jadi, ide pokok di sini yang dimaksud adalah suatu kalimat menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Nah, sekedar informasi, dalam sebuah paragraf selalu mengandung dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini berisi ide pokok atau gagasan utama dari seluruh paragraf. Nah, apa ya perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Lalu, sebelum kita mencari ide pokok, kita harus memahami bentuk paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf dengan jenis paragraf yang menguraikan tentang hal-hal umum kemudian ke hal-hal yang khusus. Sedangkan paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menguraikan hal khusus ke umum. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal. Sedangkan paragraf induktif dia berada di akhir. Namun, saya akan jelaskan lebih rinci tentang ciri-ciri paragraf induktif. Ciri-cirinya, kalimat diawali penjelasan berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Kemudian, bagaimana cara mencari ide pokok? Pertama, kita membaca teks terlebih dahulu secara utuh. Yang kedua, pahami inti teks yang sedang kita baca atau maksud dari teks tersebut. Yang ketiga, apabila kita belum paham, kita harus membaca ulang sampai kita mengerti, memahami maksud dari inti teks tersebut. Nah, ini contoh ya. Contoh dari penjelasan ini tadi kita akan mencari kalimat utama dan ide pokok atau gagasan utama. Ada banyak cara yang orang lakukan untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. Ada yang menyambut fajar pertama di puncak gunung, bersenang-senang dengan konvoi kendaraan bermotor, atau merayakannya dengan pesta kembang api, atau mungkin merayakannya dengan pasangan masing-masing. Nah, kita dapat melihat di mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Ada banyak cara yang orang lakukan untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. Gagasan utamanya. Gagasan utama dapat kita ambil dari kalimat utama, yaitu cara orang mengisi hari pertama di tahun baru. Di kalimat ini jelas sekali ya bahwa dari kalimat pertama kemudian diberikan kalimat penjelas. Karena berikutnya berisi tentang penjelasan-penjelasan. Lanjut. Nah, ini contoh ide pokok di awal paragraf. Jadi, ini termasuk paragraf apa ya? Ya, betul. Ini adalah paragraf deduktif. Ada orang yang menyambut fajar pertama di puncak gunung. Ada yang memilih bersenang-senang dengan konvoi kendaraan bermotor. Akan tetapi, ada juga yang memilih menyambut tahun baru dengan pesta kembang api.
atau mungkin merayakannya dengan pasangan masing-masing. Ya, itulah berbagai cara yang dilakukan orang untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. Kita cek yuk, ada di mana kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya berada di di kalimat terakhir. Ya, itulah berbagai cara yang dilakukan orang untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. Kenapa? Karena kalimat terakhir berisi kesimpulan dari rincian-rincian kalimat pertama dan kalimat berikutnya. Lalu, apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya atau gagasan utamanya atau ide pokoknya? Berbagai cara orang mengisi hari pertama di tahun baru. Nah, ternyata gagasan utama kita dapat ambil dari kalimat utama. Ini adalah contoh ide pokok di akhir paragraf. Jadi ini paragraf apa ya? Ya, betul. Ini adalah paragraf induktif. Nah, yuk kita coba sama. Di kebunku ada berbagai macam bunga. Ada bunga mawar yang harum dan bentuknya indah. Ada pula bunga melati yang rumpun dengan bau semerbak. Serta juga ada pula bunga matahari besar yang hampir memenuhi kebunku. Coba tebak, di mana posisi kalimat utama dan apa gagasan utamanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.